كذبا وكفى به إثما مبين صدق الله العظيم. Halo guys, apa yang saya lakukan hari ini? Tentunya karena kebosanan. Mumpung PSBB longgar, jadi saya akan datangin teman saya yang punya tempat pakaian gitulah, ya branded gitulah katanya. Yang pasti di saat pandemi ini, apakah usahanya masih lancar atau tidak, kita kupas tuntas. Oke Gus, di celana lah. Oke Gus, di celana sudah, tinggal di sepatu, lalu berangkat. Jaraknya tidak jauh lah, 10 menit juga enggak, 5 menit lah sampai tempatnya dia. Semoga dianya ada, soalnya malam udah janjian dah. Oke Gus, gue udah nyampe di tempatnya di All School. Kebetulan ada pelanggannya, jadi ntar langsung ngobrol-ngobrolnya ya. Oke bro, bro. Kelas ya boy. Kelas ya boy, galau boy. Mungkin si pen masih atau aja sih mungkin. Jadi lamun ditinggali ku ya. Jadi balik lagi ke lokal brand, menurut saya nggak ada lokal brand. Dengan konten nasi Kompas moling yang mengikuti Kompus gitu kan aja kapak, sebenarnya itu bukan lokal brand. Cuma si Kompas boga model luhur mock-up. Eta Halo guys, saya halo Slur. sudah ketemu sama owner G All School. Nah, gue mau tanya-tanya nih, di saat pandemi nih, gimana usaha lo? Sebelumnya kenalin, Yuk. gue namanya Vicky, ownernya G All School. Store saya di Tasikmalaya. Lu bisa cek search by Google atau by Instagram G All School Official. Lu pantengin barang-barang gue yang ajib-ajib, lu order online, kirim langsung sampai rumah. Oke, Sur. Nah, sekarang nih, gue nanya nih, ini nih kan pandemi nih, Yoi, ekonomi ya bisa dikatakan lemah lah ya. pasti boy. Nah, untuk passion nih. Kalau untuk food, gue yakin nggak bakal mati lah. Kalau makanan kan sehari-hari nih. Ini passion nih, gimana? Kalau untuk passion, syukur sih, puji Tuhan, alhamdulillah. Oh, iya. Gue masih bisa stabil. Passion stabil itu karena segmen barang yang gue jual berbeda dengan clothing line ataupun distributor line ataupun clothing shop. Yang gue jual itu basicnya adalah lari ke old school, barang-barang klasik, vintage, old school, skateboarding dan lain-lain. Nah, cuman bagaimana
kita buat strategi yang gua pakai di media online. Oke, sekarang sampai sekarang ini bisa paten. Iya. Alhamdulillah, syukurnya dengan strategi tersebut masih bisa bertahan. Omset pun secara grafik justru menaik. Dan Kenapa naik? Karena ada strategi yang saya pakai. bisa bocorin strateginya? Bisa. Apalagi di saat pandemi kayak gini, bro. Betul nggak? Ya, Pandemi betul. kayak gini, lu bayangin deh. Pandemi kayak gini, orang bagaimana caranya dapetin penghasilan, apalagi dengan di clothing line seperti ini, barang-barang pakaian yang dijual itu susah banget. Tapi bagaimana strategi itu lu bisa jual, bisa pakai, dan ternyata paten buat lu jual untuk lu sasar ke customer lu, gitu doang. Yang gue tahu tuh kalau kita beli Yoi. di tempat ini, gue aja lumayan lah ya. Hampir seperempat penghasilan mah. Itu seperempat lah dihanap nanti lah. Berapa banyak job yang lu hilang? Kalau hilang mah hilang lah, kalau job mah. Banyak Tapi lah ya? kalau beli baju nih setannya nih. Gue harus beli juga. Masalahnya lu ngiler lah kalau datang ke sini. Gue pastikan ngiler. Karena setiap barang yang dia punya itu ya lu bakal tahu lah sendiri, cari IG-nya dia lah. Betul. Intinya beda aja. Nah itu mungkin ya yang menguatkan lu untuk hidup di sini gitu. Segmennya yang berbeda sehingga pasarnya juga berbeda, tapi komunitas demand-nya itu banyak. Itu. Ini contoh soal nih. Gue beli dari dia nih. Ini satu. Nah ini pakai workset sama coat jacket. Ini kan dikisahkan nih. Barang suicidal tendence. Kalau tahu, wah pasti tahu lah. Ini baru lagi nih barusan nih. Si koplok nih. Tapi belum dibayar loh, Pak itu. Tinggal dibayar itu mah gampang. Intinya berusaha terus ya men ya. Jadi intinya gini. Ketika pandemi kayak gini, gue udah baca feeling. Jadi gini, baca feeling itu di Januari gue udah baca feeling. Indonesia tenang-tenang oke kan? Santuy, gimana nggak dia ngadepin prefer di corona ini. Gue justru yang berpikir bahwa ini akan menjadi kendala nih untuk bisnis gue ke depannya. Taruhlah dengan target band sampai bulan puasa kayak gini. Di Januari itu gue bikin strategi yang mana orang lain pada takut, gue maju. Orang lain pada turun ngamanin posisi, yang penting barangnya dia ada tapi dia nggak sold out untuk total selling. Nggak sold out total belanja. Gue justru gini, kenapa gue naik? Karena itu strategi. Di saat orang nurun, di saat orang berhenti di bawah, takut kan? Gue yang naik. Bagaimana gue naikin itu barang? Gue order banyak barang, gue stok barang di awal, ternyata bulan Maret, Februari udah corona, gue aman barang. Sampai puasa sekarang. Nah kayak pengiriman itu kan lumayan jauh tuh cuy. Betul. Karena yang gua dengar dan gua lihat itu lu rata-rata dari luar semua gitu. Nah betul. Itu kan berarti sebelum pandemi lu. Barang udah didatengin. Ya, barang udah datang. Oh pinter juga lu. Jadi sebelum terjadinya pandemi positif COVID di Depok ya, Februari akhir, gua Februari awal udah belanja, udah hampir sekitar 150 juta sampai 200 juta lah sampai sekarang. Cuman stokis itu kita preferin ketika pandemi corona di Indonesia mewabah ke kota, ya termasuk ke kota kita sendiri. Dan ternyata di Maret itu jelas mewabah, ada positif di kota sendiri. Yang orang lain pada lockdown, nggak pada jalan, saya at home atau tinggal di rumah. Gua nggak tinggal, tapi bagaimana tinggal di toko ya? Jaga toko kan, mikir di online kan? Iya. Bagaimana gua mikir bahwa orang-orang pada di rumah, gua tune in di online, gua aktif. Justru ketika orang lain autis, selalu pegang handphone, stay at home di rumah, self distancing, gua aktifin di online. Bagaimana sasaran gua itu masuk ke mereka yang autis di rumah. Benar. Dan ternyata dahsyat bro. Omset gue bisa hampir naik 20%. Emang ngerasa lah, gue sebagai konsumen juga kan rata-rata tuh kalau lihat makanan kan kadang udah enak lah ya. Betul. Karena kita tiap hari tuh makan. Ya. Gue pasti liatin tuh kayak pesen-pesen sekarang tuh apa, wah anjir hayang wah. Pasti kata wah gitu. Memang bener-bener. Wah itu ada kan? Jadi pingin memiliki gitu. Ya jajan awet lah ya. Ya karena barang gua jual itu barangnya collectible. Jadi lu hanya bisa dapetin satu item, satu size. Gak mungkin dapet satu size lagi. Nah itu dia. Cari lagi di mana kan susah. Gua ngerasain itu. Jadi cari mau di kota manapun,
ketika lu susah dapet, lebih baik lu dapet di online, di Instagram gua di Jawa School, lu bisa lihat ternyata ada barang satu-satunya toh lu beli itu. Makanya gue pernah sering jalan-jalan itu diliatin aja. Emang nggak ada tuh, nggak ada yang nyaingin, bukan nyaingin sih, nyamain intinya itu. Tapi ada kendala bro, ada kendala. Kendalanya? Kenapa kendala? Waktu Maret itu datang, barang gua 1 bulan di perjalanan. Wow. Yang biasanya 2 minggu. Nah itulah resikonya, maksudnya resiko bisnis Dari ya. Singapura dan dari Thailand biasanya order datang ke Indonesia, datang ke toko gua 2 minggu, itu resikonya jadi 1 bulan. Kenapa gua main strategi di awal? Karena gua takut. Kebayang kalau gua order di April, mau datang Mei kan, repot juga nanti jualannya. Repot bagaimana? cari masker tuh ya. Cari masker, cari apa? Itulah strategi gua. Lu mau lihat juga, tapi dunia online gimana kita juga sih, gimana kita juga. Pinter-pinternya kita lah. Pinter-pinternya kita. Lu bikin strategi, lu bikin segmennya yang gimana, lu bikin konten di iklan promosi di mana, Marketingnya itu lu bakalan tahu gitu. Ya, Itu sih yang gua alami. intinya mah jalani, syukuri, go away. Dan ikhtiar juga. Nah itu betul. Jangan lupa ikhtiar tuh bukan ikhtiar nyari duit juga, doanya juga, ibadahnya juga, lu harus ikhtiar. Oke Gus, itu mungkin penutup kita ya. Oke, Seluruh. Lumayan tuh, udah 7 menit. Itu sih. Udah satu syarat nih. Kalau digabung-gabungin adalah 12 menit lah. Itu sih pendapat gua, strategi gua. Kalau lu mau cek deadline di awal yang tadi, lu search aja di IG, lu search aja di Google, lu muncul pesan online, gua tunggu online-nya di sini. Oke. Cari aja IG-nya Jawa School. Oke Gus, kita gabung kembali entah kapan. Yang pasti Indonesia jangan lemah. Betul. Lu jangan lemah, lu jangan keok, lu jangan kalah, lu pikir bagaimana lu bisa hidup. Lu bisa bertahan hidup. Walaupun kecil walaupun besar, syukurilah. Bener. Oke. Semoga ini pengalaman berharga untuk kalian juga yang nonton playlist Sore Doyok. Oke, Gus. Sampai jumpa, guys. Thank you, so.